Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di Mister Atara Channel. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat rangkaian resistor seri. Ya, buat kalian yang sedang belajar tentang rangkaian listrik, terutama rangkaian hambatan, semoga video ini dapat menambah wawasan kalian tentang rangkaian resistor secara seri. Oke, langsung saja. Kita akan menggunakan sirkuit construction kit AC plus DC yang dikeluarkan oleh PET Simulation dari Colorado, gitu ya. Seperti biasa, kita akan menggunakan beberapa komponen yang sudah ada pada simulasi ini. Ya, kita ada kabel, ada resistor, ada lampu, baterai, kemudian ada lampu, saklar dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sifat-sifat rangkaian resistor secara seri ditinjau dari arus dan dari tegangan. Oke, baiklah. Sekarang kita buat skema rangkaian resistor secara seri. Misalkan kita ambil resistor dulu. Nah, saya letakkan sebelah sini. Kemudian ada 2. Kemudian ada 3. Nah, coba kita gunakan 3 resistor. Kemudian kita hubungkan secara seri. Kemudian kita ambil di sini ada baterai. Ya, kita gunakan berapa enaknya? 2 gitu aja ya. Kita 2. Kemudian kita ambil saklar sebelah sini. Nah, ini ada saklar. Kemudian karena kita ingin kita ingin mempelajari bagaimana sih sifat rangkaian seri pada resistor dari segi arus dan dari tegangan, berarti nanti kita membutuhkan alat ukur arus yaitu ammeter dan alat ukur tegangan, gitu ya. Nah, untuk ammeter nanti kita pasang secara seri, teman-teman, ya. Jadi ini sudah kita centang ammeternya, maka kita tinggal drag, kemudian kita letakkan sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian satu lagi sebelah sini. Kemudian satu lagi. Nah, kita letakkan sebelah sini. Nah, ini ampermeter 1. Jadi untuk mengukur arus yang lewat di R1. Ini ampermeter 2. Nanti mengukur arus yang lewat di resistor 2. Dan ini adalah ampermeter 3. Yang nanti bertugas mengukur arus yang mengalir pada resistor 3. Kemudian kita hubungkan, gitu ya. Nah, ini kita ambil satu kabel. Nah, ini kita tarik ujungnya sebelah sini, maka dia akan otomatis memanjang. Ya, ini kita ambil satu kabel lagi ya, biar kelihatan resistor dan kabelnya nanti. Nah, ini kita panjangkan. Setelah itu baru kita kasih kabel lagi. Nah, ini kita sambung sebelah sini. Nah, kemudian sekarang bagian sebelah sini. Nah, ini ada kabel. Oke. Kemudian di sini ada kabel lagi untuk salah satu kutubnya saklar. Nah, ini kita perpanjang sebelah kanan. Baru ini kita hubungkan satu kabel lagi. Nah, terakhir bagian ini. Nah, ini adalah skema rangkaian resistor untuk seri, gitu ya. Posisinya seperti ini. Ini R1, R2, R3. Ampermeter 1, ampermeter 2, ampermeter 3. Nah, sebelum kita saklar on kan, ya, kita cek dahulu nilai dari masing-masing hambatan dan nilai dari masing-masing baterai, gitu ya. Ini kita klik kanan, kemudian change resistance. Nah, di sini ada pilihan 0 sampai 100, ya. Misalkan kita gunakan default 10 ohm, gitu aja nggak apa-apa. Oke, ini kita juga cek nilainya 10. Ini kita juga cek change nilainya juga 10. Berarti ada R1, R2, R3, nilainya sama, di sini 10 ohm,
10 ohm, di sini juga 10 ohm. Kemudian untuk baterai, nah kita lihat dulu baterainya berapa ya. Kita change voltage, nah ini ternyata 9 volt. Kemudian di sini ada 0,00 ohm. Ini adalah hambatan dalam baterainya. Nah, pada simulasi ini dia hambatannya itu 0. Hambatan dalam baterainya kebetulan 0 gitu ya. Ini 9, kemudian ini juga kita cek ternyata 9. Kalau kita menginginkan ya nilai hambatan dalamnya itu ada nilainya, juga bisa teman-teman. Kita klik kanan, kemudian change internal resistance. Jadi mengubah hambatan internal atau hambatan dalam. Nah, ini nilainya ada 0 sampai 9 volt. Misalkan kita buat ya 0 semua aja ya. Jadi saya ulangi lagi, kita gunakan 3 resistor, masing-masing nilainya 10 ohm. Kemudian kita gunakan 2 baterai, satu baterai tegangannya 9 volt gitu ya. Nah, sekarang kalau saklar ini kita on-kan atau switch ini kita on-kan, maka nanti arus akan mengalir gitu ya. Karena kita sudah memasang ampermeter di masing-masing resistor, otomatis ketika nanti saklar ini on, arus jalan, maka nanti ampermeter akan langsung menghasilkan hasil ukurnya gitu ya. Nah, ini kalau kita on kan seperti ini. Nah, ini adalah elektronnya sudah mulai berjalan ya. Dia melewati resistor 1, resistor 3, melewati resistor 2 dan melewati resistor 1. Nah, pada saat ada elektron dia itu mengalir seperti ini dengan arah berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka pada saat itu juga akan ada arus yang mengalir dari plus menuju ke minus atau dia searah dengan jarum jam. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan awal. Ternyata apa? Nilai arus yang lewat di masing-masing resistor itu nilainya sama. Jadi arus di R1 nilainya 0,60, arus di R2 nilainya 0,60, dan arus di R3 nilainya 0,60 ampere. Ya. Jadi arus yang mengalir di masing-masing resistor itu nilainya adalah sama. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan arus keluar langsung dari baterai? Ini kan arus keluar dari kutub plus ya, ke kiri, ke atas, baru ke kanan, lewat ditangkap ampermeter, lewat ditangkap ampermeter, lewat ditangkap. Sekarang bagaimana kalau kita pasang ampermeter di sebelah sini? Supaya kita tahu bahwa arus yang keluar dari baterai itu benar-benar terbaca dan bagaimana hubungannya dengan arus yang muncul atau yang telah lewat di masing-masing resistor gitu ya. Nah, ini kita off-kan dulu. Nah, maka otomatis dia berhenti. Nah, di sini kabelnya saya remove, kemudian saya letakkan 1 ampermeter lagi. Nah, baru setelah itu saya hubungkan lagi dengan kabel. Nah, di sini kita bisa lihat ketika di sini ada baterai ya, langsung kita kita cegat dengan ampermeter, maka nanti ini adalah I totalnya atau I total yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, nanti apakah sama dengan yang mengalir di R1, mengalir di R2 dan mengalir di R3? Nah, coba kita on-kan saklarnya. Tak seperti ini. Nah, ternyata arus yang dia keluar langsung dari baterai dengan yang sudah melewati masing-masing resistor nilainya sama. Jadi I total sama dengan I di R1, sama dengan I di R2, dan sama dengan I di R3. Atau bisa kita simpulkan nilai
arus di masing-masing resistor nilainya sama dengan arus total yang mengalir di rangkaian tersebut. Nah, ini adalah kesimpulan pertama dari segi arus untuk rangkaian resistor secara seri. Kemudian, bagaimana dengan tegangannya? Apakah tegangan di masing-masing resistor sama dengan tegangan di baterai? Ya, nah sekarang karena kita ingin mengetahui berapa nilai dari tegangannya, maka kita menggunakan alat ukur tegangan, yaitu apa? Voltmeter. Otomatis ini kita centang. Nah, muncul voltmeter sebelah sini. Nah, ini ada dua probe yang bisa kita panjang pendekkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, tadi kita sudah mengetahui dari awal bahwa baterai yang kita gunakan ya, itu per baterai itu nilainya 9 volt. Kalau ada dua baterai berarti ada 9 tambah 9 18 volt. Nah, bagaimana dengan tegangan yang ada di masing-masing resistor? Nah, sekarang kita cek ya. Nah, ini kita tarik ke sini, ke atas sini, gitu ya. Kemudian probe yang hitam saya letakkan di kaki sebelah kanan, kemudian yang merah saya letakkan kaki sebelah kiri. Nah, ternyata ampermeter itu menunjukkan angka 6 volt. Jadi tegangan pada resistor pertama itu adalah 6 volt. Bagaimana dengan resistor yang kedua? Nah, ini kita geser. Nah, kita geser dulu seperti ini biar netral ya. Nah, seperti ini. Baru ini saya letakkan di kaki sebelah kiri. Kemudian ini ada kaki sebelah kanan. Ternyata tegangan pada resistor yang kedua itu menunjukkan angka 6 volt. R1 tegangannya 6, R2 tegangannya juga 6 volt. Bagaimana dengan resistor yang ketiga? Ya, ternyata kalau kita colokkan seperti ini, 1, ini yang hitam 2. Ternyata menunjukkan angka 6. Padahal tegangan totalnya tadi itu adalah 9 plus 9, 18. Nah, tetapi tegangan di R1 tadi 6, tegangan di R2 juga 6 volt, dan tegangan di R3 juga 6 volt. Kalau kita jumlah secara aljabar biasa, V R1 kita misalkan V1 6 volt, V2 6 volt, dan V3 6 volt. 6 tambah 6 tambah 6, 18. Akan sama dengan jumlah total tegangan pada baterai. 9 tambah 9 itu adalah 18. Sehingga kesimpulan kita yang kedua, tegangan total ya untuk rangkaian seri resistor itu nanti tegangan total sama dengan jumlah dari tegangan di resistor 1 ditambah tegangan di resistor 2 ditambah tegangan di resistor 3 dan seterusnya. Kalau hanya ada 3 resistor, berarti V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Oke, itu adalah kesimpulan yang kedua dari segi tegangan untuk rangkaian resistor secara seri.